Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sehat semua ya. Sudah sarapan belum? Sudah. Berarti hari ini harus mengikuti Zoom dengan semangat ya. Dihapus gimana? Oke. Nggak bisa. Ini buat hilangin gimana caranya? Dulu teman-teman, tidak ada yang chat lagi, nanti langsung buat chat. Gimana caranya? Ya. Jika berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, matanya dipejamkan, Membacakan doa sebelum belajar. Ya Allah, datangkanlah ilmu dan berilah pemahaman yang baik. Rabbi sholli wa yassirli amri wa Allah, lapangkanlah dadaku karena lepaskanlah kemampuanku dari lisanku dan perkataanku lebih mudah dimengerti. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sebelum kita mulai materi tematik hari ini, kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, siap Bu Ismut ya. Oke. Nah, teman-teman, tematik kita hari ini melanjutkan tema sebelumnya ya, masih di tema 4, yaitu tentang peredaran darah. Kalau kemarin kita sudah lihat videonya, ya, video tentang peredaran darah, kali ini kita akan mempelajari satu persatu organ peredaran darah. Ya, silahkan disimak dengan fokus supaya bisa mengerjakan LK dengan baik. Oke? Nah, ini dia teman-teman. Fungsi atau peran organ peredaran darah pada manusia. Organ peredaran darah manusia yang pertama adalah jantung. Ya, teman-teman, jantung kita terletak di bagian kiri rongga dada. Ya, besar jantung kita adalah sekepalan tangan kita. Nah, segini besarnya, sekepalan tangan sendiri. Nah, jantung ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ya, jadi jantung itu adalah salah satu organ peredaran darah yang tidak pernah berhenti. Ya, selama kita hidup, jantung akan terus berdetak untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian jantung terdiri atas 4 ruang. Kemarin sudah kita pelajari ya, akan diulas kembali. Yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Ya, kita lihat di sini ada gambarnya nih, jantung. Wah, banyak ya organnya tuh. Coba kita lihat di sini di jantungnya, bisa kita lihat sekepalan tangan kita nih besarnya. Ada arteri. Nah, di sini ada serambi kiri ya. Kemudian bilik kiri, serambi kanan, bilik kanan. Di sini juga ada yang namanya aorta. Nanti dijelaskan apa itu aorta ya. Kemudian ada arteri, ada katup ya, katup jantung. Ya, katup jantung di sini berfungsi untuk supaya darah yang mengandung oksigen tidak bercampur dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Itu fungsinya katup jantung.
Kemudian di sini ada pembuluh darah balik, ada katup juga masih serambi kanan, pembuluh darah balik juga yang bawahnya. Ya. Sampai sini teman-teman jelas? Angkat jempolnya kalau jelas. Oke. Kita lanjut ya. Nah, di sini bagian bilik. Bagian bilik pada jantung biasanya lebih tebal karena berfungsi untuk memompa darah. Ya. Dia lebih tebal daripada serambi karena fungsinya itu memompa darah. Kemudian antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung. Nah, tadi yang disebut yaitu katup jantung yang berfungsi agar darah yang mengandung oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2 tidak bercampur. Seperti tadi yang gue jelaskan ya. Lanjut. Yang keenam yaitu alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan denyut jantung ya, disebut elektrokardiograf. Nih, biasanya digunakan oleh dokter ya ketika memeriksa denyut jantung seseorang itu normal atau tidak. Ya, nama alatnya yaitu elektrokardiograf. Teman-teman sampai sini jelas? Jelas ya? Oke, fokus. Kemudian organ peredaran darah. Aku harus ngasih mana ayam bakar rendang apa ikan? Nah, ini baru pakai. Rendang aja. Rendang. Nah, organ peredaran darah yang kedua. Organ peredaran darah yang kedua yaitu pembuluh darah. Ya. Pembuluh darah ini adalah tempat mengalirnya darah. Namanya pembuluh darah. Kalau tadi jantung fungsinya untuk memompa darah. Kalau pembuluh darah adalah tempat mengalirnya darah. Ya, teman-teman. Lanjut. Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis. Ya, yang pertama namanya adalah pembuluh nadi atau arteri. Yang kedua, pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi atau arteri merupakan kaya akan oksigen. Ya, pembuluh yang kaya akan oksigen. Membawa darah yang kaya akan oksigen. Ya. Nah, di sini kalau pembuluh nadi atau arteri mengedarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Ya, itu adanya di pembuluh nadi atau arteri. Ingat, kalau di pembuluh nadi atau arteri yaitu mengalirkan darah yang kaya akan O2. Nah, pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Nah, tadi kan kita baca ya di jantungnya tadi ada pembuluh aorta. Nah, ini ternyata pembuluh aorta adalah pembuluh nadi yang paling besar. Ya, disebut aorta. Yang kedua, pembuluh balik atau vena. Nah, di sini di pembuluh balik atau vena yang mengalir adalah darah yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Nah, di pembuluh balik atau di pembuluh vena ini, darah mengalir dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Sampai sini teman-teman paham? Paham ya? Kalau paham angkat jempolnya. Ya. Kalau sudah paham, boleh lanjutkan. Nah, di sini yang ketiga yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Atau di sini ada keterangannya ya, bahwa di pembuluh kapiler ini adalah tempat pertukaran antara oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2. Sampai sini paham teman-teman? Paham ya? Jadi tadi ada pembuluh arteri atau pembuluh
nadi, ada pembuluh balik atau vena, dan juga ada pembuluh kapiler. Ya, sudah jelas teman-teman? Ya, jelas. Organ yang ketiga yaitu paru-paru. Nah, ini kita lihat nih paru-paru. Paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah, ya. Jadi darah itu bisa mengandung oksigen atau mengandung karbon dioksida. Itu asalnya dari paru-paru, ya. Karena paru-paru itu berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Kita lanjutkan. Nah, di sini melalui proses pernafasan mengganti karbon dioksida atau CO2 menjadi oksigen atau O2. Ya. Pada ujungnya ada alveoli, ya, pada ujung cabang paru-paru ada alveoli. Apa itu alveoli? Yaitu tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, kita di sini lihat gambar paru-parunya. Nah, teman-teman, ini adalah gambar paru-paru manusia. Nah, di sini ada dua, paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nih, di sini ada aorta. Aorta tadi apa? Yaitu pembuluh nadi yang paling besar. Nih, kemudian ada arteri. Nih, arteri nih, pembuluh arteri. Ya, pembuluh arteri atau pembuluh nadi. Ini alveolus nih, ujung cabang paru-paru, namanya alveolus atau alveoli. Ini ada pembuluh vena atau pembuluh balik nih yang warna biru. Nih. Kemudian ini jantung kita sebelah sini. Ya, adanya di rongga dada sebelah kiri. Sampai sini teman-teman paham? Paham? Angkat tangannya. Oke. Nah, lanjut ya. Sampai sini teman-teman ada yang kita bahas hari ini hanya 3 ya. Sampai sini teman-teman ada yang mau bertanya? Ya, tadi yang dijelaskan ada 3 ya, yaitu jantung, kemudian pembuluh darah, dan paru-paru. Itu adalah organ peredaran darah manusia. Tadi jantung fungsinya untuk memompa darah. Kemudian kalau pembuluh darah fungsinya untuk tempat mengalirnya darah. Yang ketiga yaitu paru-paru. Fungsinya untuk menyuplai oksigen ke dalam darah. Sampai sini teman-teman sudah paham belum? Ada yang mau bertanya? Silakan. Ihsan, mau tanya apa Ihsan? Ibu itu nanti apa namanya gambarnya itu juga harus digambar di buku catatan, Bu. Disalin di catatan, boleh kalau bisa gambarnya boleh, atau kamu di situ nggak usah di gambarnya sebisanya aja, ya. Di buku gambarnya sebisanya aja karena sudah Boys fotokopikan kan kemarin yang bagus, ya. Gambarnya sebisanya aja, oke Ihsan? Ada lagi yang mau bertanya? Nabil, mau tanya apa? Belum. Nih Bu, kan aku udah bisa gambar yang kata jantung, tapi aku nggak bisa gambar yang kata paru-paru. Oh, gambar paru-parunya yang besarnya aja ya. Yang gambar besarnya nih, yang ini gambarnya. Yang ini Bu. Nih, gambar paru-parunya yang ini aja. Yang mana? Ini kan ada 2 gambarnya, gambar yang satunya aja. Oke. Nih, yang ini aja gambarnya. Ya. Oke. Oke, yang ini nggak usah, yang ini aja yang digambar sebisanya. Ya. Yang penting kalian sudah berusaha. Ada lagi yang mau tanya? Fadil mau tanya apa? Kalau nggak gambar nggak apa-apa Bu.
Kalau nggak gambar nggak apa-apa, digambar dong. Ya, supaya apa? Kamu paham letak-letaknya ya. Oke. Oke, ada lagi yang mau tanya? Jihan. Rasyad nggak ada gambarnya nih sama Saki videonya. Dihilangin lagi videonya. Jihan, dihilangin videonya nih. Ada yang mau tanya lagi nggak? Atau kalian sudah paham? Amar, Bu, mau nanya Amar. Amar mau nanya, Bu. Amar mau tanya apa, Amar? Mau tanya nggak? Amar mau tanya nggak? Kesulitan nggak mengerjakannya? Kalau kesulitan mengerjakan LK, silahkan bertanya. Bukan tidak dikerjakan ya, Amar. Ayo, buka LK-nya, sekalian kerjakan. Ada soalnya kan? 1 sampai 10 ya. Tuh, soalnya 1 sampai 10. Silakan sambil dikerjakan. Barangkali ada yang mau bertanya? Jihan. Tuh rasa tuh. Rasyad mau tanya apa? Digambarkan, Bu. Ya, digambar. Tadi gambarnya ya, Boys tunjukkan yang besar saja. Ya, kalau paru-paru. Kalau jantung semuanya. Cila. Cila mau nanya apa? Enggak, Bu. Nah, Cila mau nanya apa? Gambarnya diwarnain enggak? Diwarnain boleh, tidak diwarnain juga tidak apa-apa. Tuh, Ada lagi? Jihan mau nanya, Jihan. Jihan mau nanya? Alia mau nanya, Alia, Bu. Alia mau nanya enggak, Alia? Kakak Enggak. lagi apa, Kakak? Wah. Inan. Ada yang mau bertanya, Amar? Kesulitan nggak ngerjainnya? Oh, enggak dong. Mana LK-nya Amar? Coba Boys pengen lihat LK-nya Amar. Mana? Pegang LK-nya. Nah, coba udah dikerjain belum? Masih bersih, Bu. Coba dikerjakan dulu LK-nya. Ya, Boys tunggu tugas Amar hari Jumat. Laporannya paling lambat hari Jumat. Ya, Jumat masih tidak dikerjakan 2 pekan, silahkan bertemu Ibu Ria. Ya, Amar. Mau nanya apa, Nabil? Bu, aku gambarnya kayak gini, Bu. Yang Oh, jantung. iya, nggak apa-apa, bagus kok gambarnya. Sip, pintar. Najwa nanya. Nanya apa, Najwa? Gambarnya pakai kertas A3 lagi. Gambarnya di mind mapping aja. Di buku tematik aja. Ya, buku tematik kan mind mapping. Di buku gambar. Oke. Ya, oke, ada lagi yang mau tanya? Kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, teman-teman, ya, silakan kerjakan LK hari ini. Teman-teman, terima kasih Boys ya, karena setiap hari mengerjakan tugas dengan baik. Apa? Apa Nabil mau nanya lagi? Ya, ini foto. Foto enggak, kalau nggak disuruh foto jangan difoto ya, karena kan nanti dikumpulin, ya. Paham Nabil ya? Kalau di LK-nya tidak ada perintah foto, tidak usah difoto ya, karena kan nanti diperiksa akhir bulan. Oke? Oke, teman-teman. Kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, silakan bersiap untuk mengerjakan LK bagi yang belum selesai LK-nya. Ya. Bu Aisyah, Nasila mau nanya. Oh, mau nanya apa? Nasila. Gambarnya boleh dikasih angkanya, Bu. Apa? Suaranya nggak kedengeran, Cila. Gambarnya boleh diangkat. Apanya?
Apanya Sila? Gambarnya. Gambarnya di mind mapping. Iya. Boleh digambar, boleh berwarna, boleh tidak. Bebas. Ya. Wadil. Bebas. Boleh berwarna atau enggak juga nggak apa-apa. Yang penting gambarnya sebisanya aja yang bagus ya. Oke teman-teman, sekian untuk hari ini. Say hamdalah together. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.